Definisi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusikan oleh mesin dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Fungsi aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak memiliki banyak sekali fungsi-fungsi di kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu, meningkatkan produktivitas, mengekspresikan kreativitas, meningkatkan komunikasi, dan yang terakhir yaitu dapat membantu memproses data. Yang pertama adalah pengolah kata, contohnya MS Word, Emacs, LaTeX, dan Adobe Acrobat. Yang kedua adalah lembar kerja, contohnya Lotus dan Excel. Yang ketiga browser, contohnya Google Chrome, Safari, dan Firefox. Yang keempat untuk multimedia, contohnya gelap bentar set yang keempat adalah untuk multimedia, contohnya Windows Media Player, Adobe Photoshop, Skype, AnyDesk, VMware, dan MS Paint. Yang kelima untuk presentasi, contohnya PowerPoint, email, dan kalender. Selanjutnya adalah email dan kalender, contohnya Outlook. Grafis dan desain, contohnya Canva, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan AutoCAD. Yang kelima alat komunikasi online, Skype, Hangout, Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Microsoft Office dibagi menjadi beberapa, contohnya Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Word, Excel, dan juga Microsoft Office Outlook. Pertama, kegunaan Microsoft Word yaitu membuat surat, memasukkan gambar, membuat tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi atau word art, dan membuat dokumen. Microsoft Excel. Kegunaan Microsoft Excel yaitu membuat sebuah laporan keuangan, membuat daftar nilai, menyajikan data secara tepat, rapi, dan akurat, membuat daftar hadir, melakukan operasi kali bagi rarataan dengan cepat, menghitung kurs mata uang, membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan, membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat presentasi jadi lebih baik atau lebih praktis dan mudah. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Kegunaan Microsoft PowerPoint yaitu membuat presentasi dalam bentuk slide-slide, menambahkan audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga lebih menarik, mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide, membuat presentasi dalam bentuk soft copy sehingga dapat dengan mudah diakses dan di-share melalui perangkat komputer. Yang keempat, Microsoft Office Outlook. Kegunaannya yaitu membaca email secara offline, mengirim email secara cepat dan efisien, mencadangkan email divisi, melakukan penjadwalan, membuat dan mengatur address book. Yang kelima, Adobe Acrobat. Kegunaan Adobe Acrobat yaitu melihat atau mengedit dan melindungi dokumen digital dalam format PDF. Contoh aplikasi perangkat lunak: 1. Adobe After Effects, membuat animasi, teks, grafis, dan ilustrasi, membuat judul, membuat video infografik, membuat efek visual yang detail. Kedua, Adobe Illustrator. Kegunaan desain logo, membuat infografis, membuat pola thread gambar. Ketiga, Adobe Photoshop Lightroom. Kegunaan mengedit kata kunci, mengakses layanan penerbitan, menelusuri koleksi, mengimpor dan ekspor gambar. Keempat, Adobe Premiere Pro. Kegunaan menambahkan audio, membuat animasi atau efek visual, membuat judul animasi, mendesain takarir dan grafis. Kelima, Chrome. Kegunaan menjelajahi web, mendownload file, mencetak halaman web, membuka tab atau jendela baru.
menginstal ekstensi, melakukan eksperimen, dan lain-lain. Menjelaskan dampak aplikasi perangkat lunak bagi produktivitas. Dampaknya sendiri ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sendiri yang pertama ada otomasi tugas, artinya dapat mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan tugas-tugas kita. Yang kedua ada kolaborasi efektif dan dalam memfasilitasi komunikasi yang cepat dan terorganisir, sehingga meningkatkan efisiensi tim. Yang ketiga ada perorganisiran dan manajemen waktu adalah penggunaan mengatur tugas dan waktu mereka dengan lebih baik sehingga memaksimalkan produktivitas kita sendiri. Yang keempat sendiri ada akses informasi yang lebih cepat. Artinya memudahkan akses yang cepat ke informasi yang kita butuhkan dan informasi yang penting, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan yang perlu kita ambil dari informasi tersebut. Yang kelima, ada peningkatan mobilitas. Peningkatan mobilitas artinya memungkinkan kita untuk bekerja kapan saja, di mana saja, yang dapat mendukung produktivitas kita sendiri, dimanapun dan kapanpun saja kita dapat menggunakan aplikasi perangkat lunak ini. Yang poin kedua yaitu ada dampak negatif. Yang pertama ada distraksi, artinya dapat menyebabkan gangguan dan penurunan fokus jika kita tidak dapat mengendalikan. Artinya kita lebih fokus pada aplikasi yang kita sedang jalankan, sedangkan pada pekerjaan utama atau tugas dilalaikan. Yang kedua ada overload information, artinya terlalu banyak notifikasi dari berbagai aplikasi yang dapat mengganggu konsentrasi, membuat pengguna kewalahan, dan menurunkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Yang ketiga ada kesulitan integritas, artinya menggunakan banyak aplikasi tanpa integritas atau pengetahuan yang baik dapat memicu kebingungan, sehingga hanya dapat menghabiskan waktu kita saja. Lebih baik kita mengetahui aplikasinya sebelum kita menggunakannya. Yang terakhir ada pengolahan data yang buruk, artinya yaitu terlalu fokus ke hal lain daripada fokus pada pekerjaan utama atau tugas. Mungkin sekian saja dari presentasi saya mengenai dampak aplikasi perangkat lunak bagi produktivitas kita sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.